Kata-kata itu membuat Daniel tidak bisa mengatakan apa-apa. Kenyataannya keluarga Wellens memang berutang banyak pada Tracy. Masalah Victoria sebelumnya, Daniel mengira Tuan Besar sudah sepenuhnya sadar. Semua kesalahpahaman dan perselisihan sudah berakhir. Tidak disangka ini terjadi lagi sekarang. Siapapun pasti akan sangat marah. Aku beritahu kamu, aku harus membawa wanita ini pergi hari ini. Tracy menunjuk Devina, dia menggetakkan giginya dan berkata pada Daniel, aku pernah bersumpah di makam Bibi Juni bahwa aku akan menggunakan darah dia dan Linda untuk menyembah Bibi Juni. Siapa yang berani menghalangiku, aku akan membunuhnya bersama, termasuk kamu. Daniel menatap Tracy, hatinya bagaikan ombak yang bergerak naik turun. Rasanya sangat tidak enak. Dia tahu bahwa dirinya berutang terlalu banyak pada Tracy. Hatinya penuh dengan rasa bersalah. Namun dia tidak mungkin tidak mempedulikan kakeknya. Maaf. Pada saat yang sama ketika Daniel berbicara, dia tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan Tracy, merebut pistolnya dengan cepat dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Gerakan ini berhasil dilakukan dalam 1 detik saat dia mengatakan maaf. Saking cepatnya sampai semua orang tidak sempat bereaksi. Semuanya, lepaskan pistol. Daniel memberi perintah pada pengawal wanita dari keluarga Moore. Kamu! Naomi baru sadar kembali dan berteriak dengan marah. Kamu ini tidak tahu malu. Bagaimana boleh kamu memperlakukan Nona Tracy seperti ini? Awalnya Paula berjaga di mobil melihat adegan ini. Dia segera turun dari mobil dan mengarahkan pistol kepada Daniel. Lepaskan Nona Tracy. Paula, tenang. Hartono ingin menasihatinya. Paula langsung menembak ke arahnya. Bahu Hartono tergoles peluru, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Kamu sungguh menembak ya? Daniel, kamu ini bajingan. Nona Tracy melahirkan 3 anak untukmu. Kalian, keluarga Wellens, menyakitinya berulang kali. Dia bahkan tidak membalas dendam padamu, tapi memilih untuk memaafkanmu. Sekarang kamu malah menodongkan pistol padanya. Paula sangat marah. Menurutnya cinta itu memang penting, tapi tidak sepenting persahabatannya dengan Tracy. Terlebih lagi perilaku Daniel ini membuat perasaan cinta di hatinya hancur. Kalian, keluarga Wellens, tidak ada orang baik. Semuanya adalah orang yang berpura-pura baik. Naomi juga sangat marah, tangannya yang memegang pistol itu gemetar. Lepaskan Nona Tracy, kalau tidak, aku akan segera memberitahu Tuan kami. Tuan Daniel, bukankah ini sedikit keterlaluan? Ryan juga merasa keterlaluan. Keluarga Wellens berutang terlalu banyak pada Tracy. Sekarang Tracy mau menangkap Devina, itu juga masuk akal. Daniel sangat ingin menyelamatkan Tuan Besar, siapapun bisa mengerti. Tetapi, lepaskan pistolnya, mundur. Daniel tidak ingin berkata lebih banyak. Dia memberi perintah pada pengikut keluarga Moore. Dengar tidak? Para pengawal wanita itu panik, semuanya menatap Naomi dan Paula. Sedangkan Naomi dan Paula sangat cemas tetapi tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Jangan lepaskan. Tracy tiba-tiba buka mulut. Walaupun dia membunuhku, kalian juga harus menangkap wanita itu. Kamu? Daniel cemas dan berkata dengan suara kecil di samping telinganya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Biarkan aku menyelamatkan kakek dulu. Asalkan menyelamatkan kakek, aku akan... Apa kamu berani menembak? Tracy menengadahkan kepala dan menatapnya. Coba saja jika kamu berani. Aku... Tentu saja Daniel tidak berani. Dia sama sekali tidak menarik pelatuknya. Dia tidak berani. Aku berani. Devina tiba-tiba menembak bahu Tracy. Suara dor
Darah segar mengalir. Tracy terkejut. Darah segar memuncrat ke wajahnya dan matanya, seolah-olah asam sulfat telah merusak hatinya dengan suhu yang menyengat. Semua orang tercengang termasuk Daniel. "Apa yang kamu lakukan?" Daniel berteriak dengan marah. "Semua orang dari keluarga Moore, lepaskan pistolnya!" Davina memerintahkan dengan arogan. "Kalau tidak, aku akan membunuhnya." Kali ini pengawal keluarga Moore benar-benar ketakutan. Semua orang melepaskan pistol mereka. "Daniel, kamu bagus sekali." Tracy menggetakkan gigi dan tersenyum dengan sinis. "Kalian, keluarga Whelan, sungguh sangat bagus." Tracy, ketika Daniel mau menjelaskan, Tracy merebut pistol di tangannya kembali dan menembak ke arah Davina. Di bawah kondisi mendesak, Davina menggunakan tuan besar untuk menghalanginya. Daniel terkejut, dia buru-buru mendorong Tracy dengan panik. Tembakan Tracy melesat tetapi peluru Davina menggores bahu Tracy. "Daniel!" Tracy sangat marah dan langsung menembak Daniel. Daniel tidak ada persiapan untuk mencegahnya. Lengannya terkena tembakannya. Pengawal keluarga Whelan segera mengarahkan pistol pada Tracy. "Mundur semua!" Daniel berteriak dengan marah. Mereka semua mundur dan tidak berani sembarangan bertindak. Sedangkan pengawal wanita dari keluarga Moore semuanya mengarahkan pistol dan mengepung kemari. Dengan memanfaatkan situasi yang kacau, Davina yang menyandera tuan besar bersiap-siap mau melarikan diri. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara erang yang mengejutkan hati orang. Roxy terbang ke arah Davina seperti panah tajam. Reaksi Davina sangat cepat dan segera menembak elang itu. Sayap elang terkena satu tembakan tetapi tetap menukik dengan ganas dan menyerang Davina. Pistol Davina terpukul jatuh. Dia bertarung dengan elang. Awalnya tuan besar diseret oleh Davina. Kedua kakinya tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Sekarang dia kehilangan pegangan dan tiba-tiba tumbang ke lantai. Daniel buru-buru pergi menyelamatkan tuan besar. Pada saat ini, Tracy bergegas kemari dengan pistol dan berteriak, "Roxy, menyingkirlah!" Elang menyepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Davina kehilangan orang dijadikan penghalang. Tracy menembak 2 tembakan ke lututnya. Dor, dor. Kedua lutut Davina berlutut di lantai tetapi dia menopang dengan tangannya, tidak bersedia tumbang dan masih tertawa dengan sombong. "Apa yang kamu tertawakan?" Tracy menyipitkan matanya dengan dingin. "Apa kamu mendengar bunyi sirene?" Davina tertawa dengan sinis. "Kamu masih belum tahu kan? Aku memasang alarm di tubuhku. Asalkan aku terkena tembakan, ia akan lapor polisi secara otomatis. Aku tidak bersedia masuk penjara, namun jika dibandingkan dengan dipukul mati olehmu, lebih baik aku mencari tempat untuk berlindung dulu. Asalkan bisa hidup, aku bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri." "Tracy, mau bertarung denganku? Kamu masih sedikit lemah." "Aku akan membunuhmu." Tracy sangat marah dan bersiap-siap mau menembak. "Jangan!" Daniel buru-buru mencegahnya. "Serahkan dia pada polisi saja." "Siapa yang berani menghalangiku, aku akan membunuhnya bersama." Sekarang Tracy penuh dengan aura ingin membunuh dan tidak bisa mendengar perkataan apapun. "Tracy, apa kamu mengira ini adalah negara Emron? Membunuh orang di sini adalah melanggar hukum." Davina memprovokasi dengan arogan. "Jika kamu membunuhku, kamu bersiap-siaplah untuk menghabiskan hidupmu di penjara. Dosamu sangat berat. Kamu pantas mati." Tracy langsung menarik belaktuknya. "Pergilah mati." "Tunggu!" Tuan besar tiba-tiba berteriak. "Kakek!" "Apa boleh
membiarkanku berbicara beberapa patah kata padanya. Tuan Besar memohon dengan ramah pada Tracy. Aku mohon padamu. Aku berikan 1 menit. Tracy tidak menyimpan pistolnya. Semua pengawal keluarga Moore mengepung kemari dan mengarahkan pistol pada Davina. Kali ini meskipun langit runtuh pun juga tidak ada orang yang bisa menyelamatkan Davina. Kamu terus bertanya padaku, mengapa sejak kecil hingga besar kamu selalu lebih hebat dari kakakmu? Tetapi aku lebih sayang padanya dan tidak bersedia menyerahkan grup Wellens padamu. Tuan Besar menatap Davina dengan sedih dan berkata dengan mata merah, karena kamu selalu ingin menang dan ambisius sejak kecil. Aku tahu bahwa kamu tidak boleh memegang kekuasaan. Kalau tidak, akan terjadi masalah besar. Makanya aku selalu menekanmu. Tidak disangka, aku berbuat seperti itu malah membangkitkan pemberontakan di hatimu. Omong kosong, untuk apa kamu mengatakan ini sekarang? Davina sama sekali tidak ingin mendengarnya. Jika kamu masih menganggapku sebagai putrimu, minta mereka untuk melepaskanku dan mengantarku pergi dari kota Bunakan. Lupakan saja. Tuan Besar tersenyum pahit. Dosa yang aku buat sendiri seharusnya diselesaikan sendiri. Kata-kata yang terakhir ini dia mengatakannya dengan suara yang sangat kecil. Orang lain tidak bisa mendengarnya sama sekali. Hanya Daniel satu-satunya yang bisa mendengarnya. Daniel menatap Tuan Besar dengan bingung bagaimana menyelesaikannya. Aku akan memberitahumu satu hal terakhir. Tuan Besar menatap Davina dengan sedih. Sebenarnya, aku meninggalkan banyak uang untuk Billy. Walaupun kalian ibu dan anak tidak bekerja sama sekali, seumur hidup ini juga tidak perlu khawatir. Namun sayangnya, kamu mencari mati sendiri. Jangan bicara omong kosong sekarang. Davina marah dan berteriak dengan tidak sabar. Cepat, selamatkan aku. Dia berteriak pada ayahnya sama sekali lupa bahwa tadi dia masih menyandera ayahnya. Pada saat genting dia bahkan menggunakan ayahnya untuk menghalangi peluru. Waktunya sudah tiba. Tracy kehilangan kesabaran dan bersiap-siap mau menembak. Pada saat ini terdengar bunyi sirene dari tempat yang tidak jauh. Nona Tracy, Naomi melaporkan dengan suara kecil. Banyak polisi datang, belasan mobil polisi. Takutnya, aku tidak peduli, begitu banyak. Tracy bersiap-siap mau menembak. Pada saat ini terdengar suara tembakan. Dor, 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 dor. Suara tembakan itu sangat tiba-tiba. Peluru dilaras ditembakkan semua. Semua orang tercengang dan menatap orang yang menembak dengan tidak percaya. Tuan Besar membunuh putrinya sendiri dengan tangannya sendiri. Pelurunya telah kosong ditembakkan. Tangannya yang gemetar turun perlahan-lahan. Pistolnya terlepas dari tangannya. Wajah yang tua itu penuh dengan air mata dan matanya penuh kesedihan. Ketika semua peluru ditembakkan, Tuan Besar tumbang ke lantai. Dia menundukkan kepala dan meneteskan air mata penyesalan. Kakek, Daniel berjongkok untuk memapahnya. Tracy benar-benar tercengang dan menatap Tuan Besar dengan bengong. Kemudian melihat lagi Davina yang sudah ditembak mati. Tiba-tiba suasana hatinya rumit dan sulit untuk diungkapkan. Dia sepertinya sudah membalas dendam, sepertinya juga tidak membalas dendam. Dia sangat tidak senang, namun juga tidak bisa menyalahkannya. Bahkan masih ada sedikit rasa kasihan pada Tuan Besar. Tidak boleh sebodoh itu lagi. Jangan bergerak. Polisi telah datang. Hujan turun sepanjang malam ketika Tracy pulang ke rumah. Langit sudah terang. Dia berjalan masuk dengan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Orang rumah semua terkejut.
Tapi Vincent segera mengeluarkan peluru untuknya dan mengobati lukanya, kemudian berpesan, "Istirahatlah baik-baik." Bibi Riana bertanya dengan gemetar, "Nona Tracy, bagaimana kabar Tuan Daniel dan Tuan Besar? Mereka, apakah telah terjadi sesuatu pada mereka?" "Aku akan mengutus orang untuk mengantarmu pulang." Tracy tetap mempertahankan kesopanannya. Baik, baik, terima kasih." Bibi Riana berulang kali menganggukkan kepala. Naomi memerintahkan orang untuk mengantar Bibi Riana dan beberapa pembantu dari keluarga Wellens pergi. Tracy bersandar di kursi malas di ruang obat. Suasana hatinya berat dan rumit. Rasa sakit di bahunya terasa mengingatkannya bahwa dia dan Daniel sudah tidak bisa kembali seperti semula. Selamanya tidak bisa kembali seperti semula. "Nona Tracy, masalah sudah selesai ditangani," Paula melaporkan dengan suara kecil. "Pihak polisi masih bernegosiasi dengan orang-orang dari keluarga Wellens. Entah apakah Tuan Besar akan dinyatakan bersalah atas tuduhan membunuh orang." "Ini bukan masalah yang perlu kita perhatikan." Tracy memerintahkan dengan dingin, "Pergi, tangkap Linda kemari." "Baik." Paula segera pergi mengurusnya. Tracy menatap pistol di tangannya. Masih ada aura ingin membunuh di matanya. Sekarang hanya tersisa Linda, satu musuh ini. Dia ingin berperang dengan cepat, kemudian meninggalkan tempat yang buruk ini. "Nona Tracy," Naomi bergegas datang melaporkan, "Linda telah ditangkap polisi." "Apa?" Paula sedikit terkejut. "Aku sedang bersiap-siap mau pergi menangkapnya." "Orang-orang dari keluarga Wellens sudah ada persiapan sejak awal. Saat Daniel pergi menyelamatkan Tuan Besar, mereka sudah menyerahkan Linda pada polisi," Naomi melaporkan dengan suara kecil. Tracy mengerutkan keningnya dan tidak mengatakan apa-apa. "Nona Tracy, Tuan menelpon kemari." Ponsel Paula berdering melihat tampilan di layar ponsel. Dia buru-buru memberi ponselnya pada Tracy. Tracy menerima ponselnya. "Kakak, pulanglah ke negara Embron dan menikah dengan Duke Louis." Kata-kata Lorenzo sangat sederhana dan juga berterus terang. Itu adalah saran dan juga perintah. Mungkin sudah ada persiapan sejak awal. Tracy tidak merasa terkejut sama sekali. Dia hanya bertanya dengan suara lembut, "Bagaimana dengan anak-anak?" "Bawa pulang." Lorenzo sudah menduga dia akan bertanya seperti ini dan sudah menyiapkan jawabannya. "Berangkat 3 hari kemudian." Selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Tracy memegang ponsel dan melihat keluar jendela dengan tenang. Dia terdiam beberapa saat lalu memerintahkan pada Naomi, "Tangani dengan baik penyelesaian proyek Ocean Will Kota Bunaken secepat mungkin." "Baik." Naomi menerima perintah dengan menundukkan kepala. "Aku mau pergi tidur. Jangan menggangguku jika tidak ada urusan." Tracy naik ke lantai atas dengan tubuhnya yang lelah. Dia mandi, keramas, dan ganti pakaian, kemudian duduk di depan meja rias untuk mengeringkan rambutnya. Melihat dirinya di cermin, dia teringat adikan Daniel menodongkan pistol padanya untuk menyelamatkan Tuan Besar. Juga teringat kata-kata Devina sebelum dia mati. Suasana hatinya sangat rumit dan sulit untuk diungkapkan. Sebagai orang keluarga Moore, kamu tidak memiliki ketegasan dari keluarga Moore, hanya memiliki kebaikan yang bodoh dari keluarga Smith saja. Tracy sangat setuju dengan kata-kata ini. Jika waktu itu ayahnya bisa lebih tegas, juga tidak akan dibunuh oleh orang. Jika waktu itu dia bisa lebih tegas, juga tidak akan melibatkan Bibi Juni. Dia sendiri juga tidak akan mengalami begitu banyak rintangan. Mungkin ada banyak kesulitan dalam hidup, semuanya disebabkan oleh diri sendiri. Ponselnya berbunyi, itu adalah panggilan dari telepon Daniel. Tracy langsung menutup teleponnya dan juga memblokir nomor ponselnya.
Dia tidak ingin melihat orang-orang dari keluarga Valence lagi, sebaiknya tidak berhubungan dengan mereka lagi. Daniel mendengar nada sibuk di telepon, wajahnya sangat serius. Dia menoleh dan melihat ke ruang UGD. Mereka sedang berpacu dengan waktu untuk melakukan penyelamatan di dalam. Tidak lama setelah menembak Devina, Tuan Besar mengalami serangan jantung. Daniel segera mengantarnya ke rumah sakit. Meskipun pihak polisi tahu bahwa Tuan Besar menembak dan membunuh orang, tetapi pada saat genting mereka juga tidak berani menghalanginya. Sekarang Tuan Besar sudah masuk ke dalam selama 2 jam, tetapi balik masih belum ada kabar. Lily keluar di tengah penyelamatan berlangsung. Dia berkata dengan hati-hati, "Tuan Daniel, Anda harus punya persiapan. Kesehatan Tuan Besar memang sudah buruk. Sekarang mengalami hal ini dikhawatirkan." Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan suara lembut, "Aku menyarankan Anda membawa anak-anak kemari untuk menunggunya. Tuan Besar seharusnya sangat ingin melihat mereka untuk terakhir kalinya." Karena itu, Daniel menelpon Tracy. Tentu saja dia tahu bahwa pada saat ini Tracy tidak ingin melihatnya sama sekali, tidak ingin mendengar suaranya, dan tidak ingin berinteraksi dengannya. Mungkin di dalam hatinya berharap tidak bertemu dengannya lagi dalam kehidupan ini, namun dia tidak ada cara lain. "Tuan Daniel," terdengar suara Sanjaya. Dia terkena 2 tembakan dan sangat lemah saat ini. Dia duduk di kursi roda dan didorong kemari oleh bawahannya. Wajahnya tampak sangat berat. "Paman Sanjaya." Daniel buru-buru menyapanya. "Badan paman masih belum pulih. Istirahatlah dengan baik." "Tuan Besar seperti ini, bagaimana saya bisa tidur?" Sanjaya sangat sakit hati. "Aduh, kita seharusnya tidak menyelamatkan orang yang berdosa itu." "Sekarang mengatakan ini sudah tidak ada artinya." Daniel mengerutkan keningnya meskipun dia juga merasa Tuan Besar melakukan hal ini dengan linglung, tetapi sekarang juga tidak tega menyalahkannya. "Tuan Daniel, Anda pikirkan cara untuk menjemput anak-anak kemari, bertemu dengan Tuan Besar untuk terakhir kalinya." Sanjaya berkata dengan suara tercekat. "Ini seharusnya merupakan keinginan terakhir Tuan Besar. Masalah ini merupakan pukulan besar baginya. Kita biarkan dia pergi dengan mata yang tertutup." Kata-kata yang terakhir ini dia mengatakan dengan sangat halus. Sebenarnya maksudnya adalah tidak boleh membiarkan orang tua itu pergi dengan tidak tenang. "Aku mengerti." Hati Daniel sangat tidak nyaman. "Aku akan jemput anak-anak sekarang juga." "Bicarakan baik-baik." Sanjaya buru-buru menasihatinya. "Kitalah yang telah berhutang padanya. Dia memiliki kebencian itu sangat normal. Kamu sabar saja dengan omelannya. Jangan terjadi perselisihan lagi." "Aku mengerti." Daniel menganggukkan kepala dan memerintahkan Thomas untuk menjaga di rumah sakit, kemudian membawa Hartono dan yang lainnya pergi ke villa sisi utara.